Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. Bersama-sama dengan Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja Wilayah 4, kita bersama-sama memasuki saat teduh malam. Saya mengajak kita untuk masuk dalam saat teduh. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dialah Allah yang setia memelihara perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, salam, damai sejahtera dari Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita dalam persekutuan Roh Allah yang kudus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan satu pujian. Yesus Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu dari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kedengaran bagi kita sekalian diambil dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Kita berdoa sebelum mendengarkan sabda Allah. Bapa Surgawi, dipermuliakanlah namamu
dari kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang baik, Allah yang telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kuasa maut, dan memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Dan pada malam ini Tuhan, bersama-sama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Roh Kudus supaya kami boleh mengerti firman ini. Dan mampukanlah kami mengerti dan memahaminya, serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Bersabdalah, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa yang di sorga. Amin. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai ayat yang ke-58. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa, dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca mendengarkan sabda Allah, diberkati kita yang melakukannya dalam hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai umat Kristiani, kita sudah melewati beberapa tahapan seiring dengan hari-hari raya gerejawi. Kita sudah memasuki masa Natal, masa Epifani, minggu-minggu Prapaskah, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan puncaknya kemarin kita masuk dalam masa Paskah.
memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yesus adalah sosok atau tokoh kontroversial sepanjang zaman. Kenapa saya sebutkan tokoh kontroversial? Bahwa banyak orang-orang yang menyaksikan sosok Yesus ini sebagai Tuhan, sebagai Allah. Tetapi Yesus juga ini dalam pemahaman orang-orang yang tidak memahami Alkitab, hanya melihat Yesus sebagai seorang nabi atau orang yang sedikit memiliki kelebihan dari nabi-nabi yang lain. Tetapi justru iman Kristen mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan, Dialah Allah yang telah turun dari surga dalam inkarnasinya, membawa satu misi penyelamatan, yakni menyelamatkan manusia dan dunia ini yang telah dikuasai oleh dosa. Orang-orang Kristen mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan itu yang disaksikan oleh seorang rasul yang bernama Paulus. Ia harus menguatkan dan memberikan pencerahan rohani kepada jemaat di Korintus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 58. Dalam ayat 50 Paulus menyapa jemaat di Korintus sebagai saudara-saudara. Kita lihat ayat 50 apa dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sebab ternyata di dalam perjalanan kehidupan jemaat di Korintus masih saja terjadi perdebatan-perdebatan, masih muncul keraguan-raguan, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang justru muncul dari jemaat di Korintus tentang imannya kepada Kristus, tentang sosok yang bernama Yesus yang mereka yakini dan imani, bahwa apakah benar-benar ada jaminan keselamatan sesudah kematian, bahwa apakah benar-benar Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Sebab masih berkembang dalam kehidupan jemaat yang dipengaruhi oleh budaya-budaya mereka yang beragam dan bermacam-macam, bahwa mereka masih mempertanyakan bagaimana sesungguhnya sesudah kita mati. Masih adakah kehidupan? Masih adakah kebangkitan? Itu yang mau dipertegas oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa benar-benar ada kebangkitan, ada kehidupan kembali, sebab Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Kalau kita membaca sesungguhnya
pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-33, di situ mau dikatakan bahwa Yesus adalah yang sulung dari semua orang yang telah meninggal, khususnya dalam ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai orang yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Korintus, khususnya di dalam ayatnya yang ke-55 dan ayat yang 54 dan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sesungguhnya mau dikatakan bahwa Yesus meneriaki kematian itu. Yesus meneriaki alam maut itu. Kalau mau dilihat dalam proses Yesus disalibkan sampai kepada ia dikuburkan, sesungguhnya setan dan alam maut merasa menang ketika Yesus harus mati dan dikuburkan. Tetapi Yesus dibangkitkan kembali pada hari yang ketiga. Yesus keluar dari alam maut. Yesus meninggalkan kematian, alam kubur, dan meneriaki alam kubur itu, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setiap tahunnya kita merayakan Paskah. Orang-orang Kristiani merayakan Paskah. Tetapi apakah sungguh-sungguh kita sudah menemukan makna Paskah itu? Makna kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita? Ataukah kita hanya terjebak di dalam seremonial keagamaan atau ritual Paskah tanpa menemukan makna sedikit pun? Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan malam hari ini melalui saat teduh malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja atau Raja, tidak hanya dalam ruang lingkup Sinode Wilayah 4, tetapi semua orang-orang percaya sesungguhnya harus dikritisi oleh firman Tuhan, supaya benar-benar kita mengalami sebuah pertumbuhan iman, berakar di dalam firman Allah, mengalami pertumbuhan di dalam firman Allah, serta menghasilkan buah yang diharapkan oleh Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang beriman kepada sosok Yesus yang kontroversial itu. Bagi orang kontroversial, bagi orang Yesus itu hanya sebatas nabi. Tetapi bagi kita Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan di dalam kebangkitannya juga ada jaminan kebangkitan bagi kita sekalian. Ini yang harus kita saksikan. Ini yang harus kita perkatakan kepada dunia yang selalu tidak percaya dengan keallahan dan ketuhanan Yesus itu. Tugas dan tanggung jawab kita
sebagai umat Allah, sebagai orang-orang yang dari tahun ke tahun merayakan Paskah. Tidak hanya perayaan Paskah itu sebatas kita umat Allah, tidak sebatas di gereja saja, dalam persekutuan jemaat, tetapi bagaimana berita Paskah ini disampaikan terus kepada semua orang, seperti yang dikatakan di dalam firman Allah yang telah kita dengarkan pada hari Paskah kemarin. Bersukacitalah dan bersaksilah. Kita bersukacita sebagai umat Allah, tetapi apakah kita sudah menyaksikan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan yang telah mati tapi bangkit kembali dari antara orang mati? Kalau saya katakan tadi Yesus adalah tokoh kontroversial yang diperbincangkan dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, tetapi sebagai umat Allah kita punya tanggung jawab untuk memberitakan iman percaya kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selamat malam, selamat Paskah, selamat memaknai kebangkitan Kristus dari antara orang mati, dan biarlah dunia tahu bahwa kita adalah murid-muridnya dan Yesus adalah Tuhan kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mendengarkan satu pujian. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Syukur kepadamu Bapa, bahwa kami boleh mengalami saat teduh malam bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, bersama dengan sahabat-sahabat kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya Kristus telah bangkit dari antara orang mati, sebagai pertanda ada jaminan kebangkitan bagi setiap orang yang mengalami kematian. Tuhan, kami mohon ampun jikalau selama dalam hidup kami percaya kepadamu, kami kadang-kadang dipengaruhi oleh logika kami,
Kami kadang-kadang dipengaruhi oleh budaya-budaya sekeliling kami. Kadang iman percaya kami menjadi goyah dengan situasi dan keadaan. Biarlah kiranya firman Allah pada kesempatan ini meneguhkan kami sekalian bahwa sesungguhnya Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan berteriak terhadap maut dan kematian itu, di manakah sengatmu? Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dari antara orang mati. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan jaminan. Dan biarlah kiranya kami terus mengalami pertumbuhan dalam hidup ini, dan dengan berani menceritakan dan bersaksi kepada dunia tentang Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang memberikan jaminan dan kepastian kehidupan dan kebangkitan itu. Bapa di sorga, kami berdoa, mendoakan seluruh umat Tuhan, warga jemaat. Tuhan senantiasa memberkati semua jemaat-Mu, supaya mereka benar-benar menyatakan ketaatan mereka kepadamu dan terus mengalami lawatan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati setiap rumah tangga, berkati anak cucu kami dalam tumbuh kembangnya, dalam pendidikannya, dalam mencari lapangan pekerjaan, dalam mencari pasangan hidup. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Bagi mereka yang mengalami beban-beban pergumulan hidup, Tuhan, kami mohon kasihanilah mereka dan angkatlah setiap beban-beban pergumulan itu. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai macam berkat Allah, sempurnakanlah setiap sukacita mereka. Kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan akan saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di Nusa Tenggara Timur oleh karena angin puting beliung dan juga banjir yang melanda pemukiman. Saudara-saudara kami yang ada di Kupang, bahkan gedung gereja Toraja di Kupang juga mengalami kerusakan, dan juga rumah-rumah warga jemaat. Tuhan topang dan kuatkan mereka di tengah-tengah pergumulan ini. Ajarlah mereka dan kami sekalian terus berpengharapan dan mempertaruhkan semuanya ini kepada Tuhan saja. Pakailah banyak sahabat dan teman, bahkan kami sekalian mengambil bahagian di dalam meringankan beban saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur. Bapa di surga, kami juga berdoa kepadamu, mendoakan akan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati pemerintah kami, supaya mereka boleh memerintah bangsa dan negara kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang selalu memikirkan akan kehancuran bangsa ini, kelompok-kelompok yang menginginkan perpecahan di negeri ini. Tuhan, kami tidak mengutuk tindakan-tindakan mereka, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Kristus yang mengajari kami cinta kasih, Tuhan ampunilah mereka. Ubahkanlah mereka ya Roh Kudus, baharuilah kehidupan mereka, supaya mereka boleh kembali kepada jalan yang benar, menghargai perbedaan, dan menerima kekurangan-kekurangan orang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk situasi
yang masih dibayang-bayangi oleh COVID-19. Kami mohon kiranya Engkau ya Allah melawat bumi ini. Engkau yang akan membebaskan kami umat manusia dari kepunahan karena COVID-19. Kami hanya percaya bahwa Engkau lebih maha kuasa daripada virus corona ini. Dan karenanya Tuhan, kami selalu berserah hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami akan beristirahat malam ini Tuhan. Peliharakan semua kami. Dan biarlah besok pagi boleh kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, sambil kami melanjutkan aktivitas kami dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Ini kami yang mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan satu pujian. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian saat teduh malam bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat Paskah.